Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Usuli. Kita akan belajar tarikh kelas 4 tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam mendakwahkan agama Islam. Yang pertama yaitu dakwah sembunyi-sembunyi. Ya, setelah menerima wahyu yang pertama, Khadijah istri Nabi itu mengajak Nabi untuk menemui Waraqah bin Naufal, yaitu Waraqah bin Naufal itu adalah pemeluk Nasrani yang taat, mempelajari Injil, taat pada agama Nasrani. Dari Waraqah bin Naufal ini, Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa dirinya diangkat Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Rasul. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3 tahun. Dimulai dari ketika wahyu yang kedua turun, yaitu Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dimulai dari mengajak anggota keluarga Nabi, kemudian sahabat-sahabat Nabi dan orang-orang yang terdekat dengan Nabi. Siapa saja? Keluarga Nabi, orang yang memeluk agama Islam itu yang pertama kali itu disebut as-sabiqunal awalun, yaitu orang-orang yang pertama kali memeluk ajaran Islam. Siapa saja? Yang pertama adalah Khadijah bin Khuwailid, yaitu istri Nabi. Yang kedua lah Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga Abu Bakar. Yang keempat Utsman bin Affan. Yang kelima Zubair bin Awam. Yang keenam adalah Abdurrahman bin Auf. Yang ketujuh Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Arqam bin Abil Arqam, Zaid bin Harij, dan Ummu Aiman. Nah, Nabi mengajarkan secara langsung kepada as-sabiqunal awalun itu yang tergabung dalam as-sabiqunal awalun. Dilakukan pelajaran Nabi itu dilakukan di rumah Arqam bin Abi Arqam. Nah, setelah dakwah secara terang-terangan, setelah dakwah sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, Nabi menerima wahyu dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94, yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, dari panggil inilah akhirnya Nabi mulai berdakwah secara terang-terangan. Nah, dakwah secara terang-terangan Nabi, langkah awal yang dilakukan oleh Nabi adalah mengundang kerabat dan beberapa orang dari suku Quraisy untuk menghadiri jamuan makan. Nah, apa yang disampaikan? Yang disampaikan Nabi adalah satu, bahwa manusia hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manusia dilarang menyembah berhala. Yang ketiga, manusia harus berbuat baik kepada sesama umat. Nah, dalam dakwah secara terang-terangan ini banyak orang yang menolak akan kebenaran agama Islam, karena mereka menganggap bahwa ajaran Islam itu bertentangan dengan ajaran nenek moyang. Sedangkan orang pertama yang menolak Islam adalah Abu Lahab, dimana diabadikan dalam Al-Quran, dalam Quran surat Al-Ahqaf. Gitu. Faktor-faktor penyebab kaum kafir Quraisy menentang dakwah Nabi itu ada 5. Yang pertama ada persaingan berebut kekuasaan. Yang kedua adalah hilangnya kasta. Yang ketiga akan takut akan hari berbangkit. Yang keempat adalah hilangnya perdagangan patung. Yang kelima adalah larangan taklid kepada nenek moyang. Seperti itu. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya, apabila ada kebaikan adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.